Bunga kol membutuhkan cara dan waktu tanam yang tepat agar hasil panennya maksimal. Karena itu diperlukan varietas bunga kol yang jelas hasil produksinya dan dapat diterima pasar. Umumnya bunga kol ditanam di dataran tinggi. Seiring berkembangnya teknologi benih, beberapa varietas kini dirancang khusus bagi penanaman di dataran rendah. Berikut varietas bunga kol yang diproduksi PT East West Indonesia Cap Panah Merah. Berikut langkah-langkah menanam bunga kol. Pertama-tama, lahan digeburkan dengan cara ditraktor atau dicangkul. Kemudian dibuat bedengan dengan lebar 100 sampai 110 cm, tinggi 30 sampai 40 cm, dan jarak antar bedengan 60 sampai 80 cm. Sementara panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan yang digunakan. Lalu hamburkan kapur pertanian dan sesuaikan dengan tingkat keasaman tanah. Selanjutnya, berikan pupuk organik sebanyak 20 ton per hektar atau rata-rata 1 kg per tanaman. Ditambah racun insektisida dengan bahan aktif karbofuran sebanyak 20 kg per hektar atau 1 gram per tanaman. Tambahkan juga pupuk dasar kimia pada bedengan. Jumlah pupuk kimia dihitung berdasarkan kebutuhan per tanaman, yaitu urea sebanyak 2 gram, ZA 4,5 gram, TSP 9 gram, dan KCl 7 gram. Setelah pemberian pupuk dasar, bedengan ditutup dengan tanah secara merata dan rapikan permukaan bedengan. Bunga kol tidak bisa langsung ditanam di lahan, karena itu dibutuhkan proses persemaian. Pertama, sediakan media semai berupa campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1. Kemudian media semai tersebut dimasukkan ke dalam wadah plastik tempat menyemai benih dan benih siap disemai. Jangan lupa lakukan penyiraman secara rutin setiap hari. Setelah 3-6 hari setelah semai, benih sudah berkecambah. Bibit yang siap dipindah tanam adalah yang sudah berdaun 2 atau berusia 3-4 minggu setelah semai. Sebelum pindah tanam, buat lubang tanam pada bedengan. Jarak tanam yang baik adalah 50-70 cm dalam barisan dan 60-70 cm antar barisan. Bibit kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam. Tiap lubang tanam diisi dengan 1 bibit tanaman. Setelah itu, lubang tanam ditutup dengan tanah halus. Proses pindah tanam sebaiknya dilakukan pada sore hari dan dibarengi dengan penyiraman untuk mencegah tanaman menjadi layu. Tahap perawatan bunga kol meliputi penanaman kembali, penyiraman, pembersihan rumput, pemupukan susulan, dan pengendalian hama penyakit. Penanaman kembali dilakukan pada tanaman yang gagal tumbuh atau mati. Selambat-lambatnya 7 hari setelah tanam agar pertumbuhan tanaman menjadi seragam. Pada musim kemarau, penyiraman dapat dilakukan secara rutin setiap hari pada tanaman yang baru pindah tanam. Sedangkan pada musim hujan, penyiraman dilakukan secukupnya. Pembersihan rumput atau penyiangan dilakukan secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu. Kebersihan lahan akan membantu bunga kol terhindar dari hama dan penyakit. Pemupukan susulan diberikan pada umur 7-10 hari setelah tanam. Jenis pupuk dan kebutuhannya adalah ZA 2 gram dan Ponska 4,5 gram per tanaman. Jenis hama yang biasa menyerang bunga kol adalah ulat krop. Sedangkan penyakit utamanya adalah busuk krop dan akar gada. Oleh karena itu, untuk mencegah serangan hama dan penyakit, sebaiknya dibuat jadwal penyemprotan.
Untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman bunga kol, berikut rekomendasi bahan aktif yang dapat digunakan serta waktu aplikasinya. Saat umur 45-48 hari setelah tanam, bunga kol dataran rendah sudah bisa dipanen. Sedangkan bunga kol dataran tinggi dipanen umur 60-75 hari setelah tanam. Bunga padat dan kompak merupakan tanda bunga kol bisa dipanen. Panen dilakukan dengan cara memotong bagian pangkal batang dan sisakan 6-7 helai daun untuk membungkus bunga. Bila proses panen terlambat dilakukan, dapat mengakibatkan bunga menjadi tidak rata, berbulu keunguan, merekah, dan kemudian muncul tangkai bunga.